Tuhan itu satu dari mana, Kong? Ya, kita baca tuh Al-Fatihah 1, 2, 3. Katakanlah apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Artinya Allah pun berdoa kepada Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini lagi umat terjemahan, sahabat-sahabat. Ya, saya bingung, saya harus terapi orang ini dengan cara apa, karena dia ngotot menggunakan terjemah. Tapi nggak apa-apa ya, izinkan saya untuk memberikan sedikit ramuan, mudah-mudahan orang ini bisa diselamatkan. Udah, ajarin aja umatmu, ya. Batu bisa tolong Allah. Batu buat apa ditolong sama umat manusia Indonesia? Oke, saya akan jawab ini, tapi kamu juga perlu menjawab saya tentang apa yang tertuang di dalam Lukas 19:40. Ada batu teriak. Kenapa bisa ada batu teriak-teriak menurut Yesus? Apakah Anda bersedia? Sudah, lu penyembah memek di Arab, ya udah sembah aja. Kan udah tertulis, kiblat lu bukan kiblat gua. Kan bisa kamu bicara lebih sopan lagi kan? Kamu kan ajaran kasih, bisa nggak lebih sopan lagi ya? Nggak pantas lah kemudian kamu berbicara seperti itu. Katanya kamu mewakili Kristen, artinya kan mewakili ajaran kasih. Atau memang kasih itu kayak begitu? Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah. Berjumpa lagi bersama saya Ahmed di channel Mantep TV, channel yang selalu menyajikan konten menarik, konten seputar Islam terkini. Oke sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan sebuah video perdebatan antara Islam dan Kristen. Namun sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya agar Anda lah yang pertama kali menerima notifikasi video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa untuk share video ini ke media sosial kalian, karena berbagi sedikit ilmu dapat menambah pahala yang sangat besar. Semoga bermanfaat. Begini Gus, apa yang Anda terangkan tentang batu, Anda asumsikan tentang batu, coba deh kita fair-fair aja dalam berdiskusi ya. Jangan kemudian Anda membabi buta hanya karena ingin dianggap agama Anda itu benar. Agama itu akan nyata kebenarannya, tidak mesti dibela seperti apa yang Anda lakukan secara membabi buta. Di dalam 1 Petrus 2, nomor 4 sampai nomor 5, di situ diterangkan, dan datanglah padanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saya ingin tanya, di dalam 1 Petrus 2 nomor 4 itu, siapa itu batu yang dimaksud? Batu siapa yang dimaksud di situ? Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Siapa batu ini? Jawab. Apa yang lu sembah itu cuma batu berbentuk memek di Arab. Lu mau muntazila ya silakan. Yang penting kiblat lu bukan kiblat gua. Bisa nggak sedikit sopan ya? Tolong sedikit sopan dalam berbicara ya. Jangan terlalu berlebihan. Kamu mewakili agamamu ya. Berbicara mengenai agamamu kan katanya ajaran kasih Gus. Jangan terlalu kurang ajar lah bicara ya. Di dalam 1 Petrus 2:4, di situ saya tanyakan sama Anda. Di situ ada dikatakan batu yang hidup. Itu siapa itu? Kok ada batu hidup? Maksudnya gimana itu? Aduh. Sekarang begini, kalau kamu mengatakan kami menyembah batu, apa buktinya kami menyembah batu? Sementara Allah yang kami sembah itu tidak serupa dengan apapun. Nah, batu yang ada di Mekah sana itu kan serupa dengan batu, dan bahkan batu emang kan, dan kami tidak menyembah itu hanya prosesi ibadah arah kiblat, di mana nabi-nabi semua telah mencontohkan. Coba diperbaiki dulu deh cara bicaranya, cara dialognya, ya. Jangan kamu kemudian membuat orang-orang itu semakin benci samamu, Gus. Kamu ingin menyampaikan kebenaran, sampaikan kebenaran itu dengan cara yang baik. 1 Petrus 2 dikatakan, datanglah kepadanya batu yang hidup. Siapa yang disebut batu di sini? Jawab. Botol itu jelas terbukti ya Pak. Allah kok tinggal di arsy tapi yang disembah itu batu di Arab. Siapa yang botol sebenarnya?
Nah, ini kan kamu memperbodoh diri dan kamu ya membuat dirimu menjadi bahan tertawaan. Bismillahirrahmanirrahim itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah itu memiliki banyak nama, di mana namanya itu adalah sifatnya dia sendiri. Jadi kamu jangan memperbodoh diri lah. Ya sekarang jawab aja dulu. 1 Petrus 2 nomor 4 itu. Di situ dikatakan, datanglah kepada batu. Batu yang hidup. Siapa yang dimaksud batu hidup ini? Jawab. Ya kalau misalnya Tuhan itu satu, kalau gitu ya janganlah ada tertulis dalam Al-Fatihah 1-3, katakanlah Bismillahirrahmanirrahim kepada Tuhan lain. Udah nikmati saja banyolan Arab lo ya. Kita baca Ali Imran 18-19. Ternyata Allah yang kamu sembah itu bersyahadat kepada Muhammad dan menjadi muslim pertama. Nah, itu kan semakin nyata, semakin kamu menghujat Al-Quran, yang ada kemudian Al-Quran semakin nyata kebenarannya. Dan ini celaka. Kenapa? Karena VN kamu ini akan saya sebarkan dan saya akan menjawabnya menggunakan Al-Quran. Nah, orang-orang Kristen di luar sana yang mendengarkan, mereka akan cenderung menjadi mu'alaf. Karena ternyata yang kamu tuduhkan itu dibantah oleh Al-Quran dengan cara-cara yang baik. Yang kamu katakan Ali Imran, ya, ayat 18, ayat 19, itu tidak seperti itu. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Apa maksudnya? Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain dirinya. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Ya, demikian juga malaikat dan orang-orang berilmu yang menegakkan keadilan. Mereka mengatakan la ilaha illahu azizul hakim. Mereka semua mengatakan itu, bahwa tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini semakin mengukuhkan Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Bukankah di dalam kitabnya Bani Israel yang kalian comot dalam terjemahan, akulah Allah tidak ada Tuhan selain aku. Sama dengan ini. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan selain aku. Nah, kemudian di ayat 19-nya diterangkan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang paling benar itu adalah agama keselamatan. Makanya Yesus datang mengajarkan tentang ajaran keselamatan. Apa itu Islam? Dinul Islam. Itulah yang diajarkan oleh semua para nabi. Wa makhtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmi ba'yam bainahum. Wa may yakfur bi ayatillah, ya, dikatakan fa innallaha sari'ul hisab. Tidak ada agama selain Islam yang paling mulia, yang paling diridai, yang paling benar, itu adalah Islam. Di sisi pencipta alam semesta. Dan itu yang diajarkan oleh Yesus. Makanya Yesus mengatakan, Shalom alaihim, Islam atas kalian semua. Damai sejahtera atas kalian semua. Itu ajaran Yesus loh. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali mereka setelah memperoleh ilmu. Karena kedengkian dan kejengkelan dan keirian mereka. Ini yang terjadi sama dirimu. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Itu yang perlu kamu paham, Gus. Jadi semakin kamu menghujat Al-Quran, yang muncul bukan kerendahan Al-Quran, justru Al-Quran itu semakin nampak wibawanya sebagai kalamullah, sebagai firman Allah. Sadarlah, ya. Justru gue udah baca semua Quran, ya, gue bilang nih semua Quran, ya. Nah, kalau Allah aja nggak bisa jaga kitabnya dari usil tangan manusia yang menuliskan macam-macam di dalamnya, percuma juga percaya bahwa Allah akan selamatkan umatnya. Nah, coba lihatlah, Gus, bagaimana kemudian agamamu mengajarkan kamu menjadi apa? Membuat karakter kamu menjadi seorang pembohong, pendusta, pembual. Kamu katakan kamu sudah membaca Quran. Yang kamu baca itu terjemahan, bukan Al-Quran. Selisih kosakata Al-Quran dengan bahasa Indonesia yang terjemahan itu berjuta kata. Jutaan kata selisihnya. Al-Quran itu kosakatanya di atas daripada 7 jutaan. Sementara kosakata bahasa Indonesia 1 juta pun tidak cukup. Bagaimana mungkin kemudian Anda menjadikan terjemah untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai kalamullah atau bukan kalamullah dan salah di mata kamu hanya berdasar terhadap terjemah. Karena itulah kemudian saya katakan kepada siapapun Islam ataupun Kristen tidak bisa mengkritisi Quran dengan terjemah karena tidak
apple to apple, tidak nyambung gitu loh, tidak seimbang. Terjemahan bahasa Indonesia itu tidak sanggup untuk kemudian mengambil intisari daripada ayat suci Quran. Tidak bisa. Kenapa? Kosakata bahasa Indonesia tidak mumpuni untuk memahami kandungan Al-Quran. Karena itulah dibutuhkan disiplin ilmu yang lain, Gus. Jadi jangan kau kotori dirimu dengan tipuan-tipuan seperti itu, ya. Kamu jangan menggunakan cara-cara licik ya kalau ditanyai tentang sesuatu yang kemudian ya membuat kamu itu kelepek-kelepek. Jawab aja. Batu adalah titik-titik. Siapa batu yang dimaksud di dalam 1 Petrus 2 nomor 4? Silakan. Di sini batu. Batu itu apa? Batu sandungan. Batu sandungan bagi orang yang nggak percaya pada Yesus. Bahwa Injil adalah kebodohan bagi orang yang akan binasa. Titik. Ya lu pakai otak lah, Cuk. Ya. Kitab Barnabas itu ditulis siapa? Oleh seorang Muslim di tahun 1520 berapa lah pokoknya. Dan baru ditemukan di sekitar 1928 di Biara di Spanyol. Apa dasarnya kita menolak itu palsu? Pertama, cerita kejadiannya itu error. Seharusnya kitab Yahudi itu menceritakan lingkungan hidup Yahudi, bukan lingkungan hidup Spanyol. Nah, ini dasarnya aja udah jelas memalukan. Apalagi yang bisa dipegang sebagai bukti bahwa Barnabas ini adalah murid Yesus. Udah salah sejarahnya dan posisinya. Oke, kamu tolak Barnabas karena di dalamnya menceritakan tentang Yesus itu adalah nabi utusan Allah dan dia bukan Tuhan. Tidak apa-apa, itu hak kamu. Sekarang gini, yang 1 Petrus 2 nomor 4 itu menceritakan tentang batu. Siapa batu yang dimaksud? Jawab dong. Kok ada batu hidup? Sudah lama umat Kristen itu dibodohi sama pendeta untuk menganggap rata musuh dengan penyesat. Nggak ada tuh ceritanya penyesat di perjanjian lama dibiarkan hidup. Begitu juga Yesus berkata, setiap anak yang percaya padaku dan barang siapa menyesatkan mereka, ikatlah batu kilangan, lemparkan mereka ke dalam laut. Nah, maka itu tegur pendeta kalau masih mengatakan mencela Kristen itu adalah musuh. Bukan, itu penyesat yang wajib kita perangi sampai akhir nafasnya. Iya, kenapa lagi pendeta yang kau salah-salahkan, Gus? Jawab aja dulu. Siapa batu hidup yang ada di dalam 1 Petrus 2 ayat 4 itu? Siapa? Kamu jangan salah-salahkan pendeta lagi. Kamu ini sudah mulai parah kali gilanya. Oke lah Gus, kalau kamu nggak mampu untuk menjawab, malu kali ya. Karena ternyata kalau kau jawab itu adalah Yesus, berarti benar sembahan kamu adalah batu. Jadi jangan lagi kau nuduh umat Islam menyembah batu. Ternyata kamu yang menyembah batu. Kalau yang di dalam Petrus 2 nomor 4 itu kau katakan Yesus, dia adalah batu, ya berarti terbukti dong yang menyembah batu siapa kan gitu ya. Jadi berhenti kau menuduh umat Islam menyembah batu. Karena ternyata Yesus itu adalah batu. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia. Nah, kau katakan dia adalah Yesus. Berarti kau nyembah batu. Udah, selesai. Tamat sudah kau. Iya, Zul. Karena Alkitab tuh nggak ada tuh yang double tafsir, ya. Penyesat di perjanjian lama adalah orang yang mengajak murtad berbalik badan dari menyembah Allah Yerusalem menjadi menyembah Allah Mekah. Nah, perjanjian baru juga sama. Sebab keselamatan datang dari Yerusalem. Dan barang siapa yang memaksa orang untuk berbalik badan membelakangi Yerusalem, wajib dibunuh. Titik. Loh, kenapa kamu lompati ajaran nyembah kepada manusia yang adalah batu tadi? Yesus. Ayo, apakah Allah Israel itu Yesus? Mana datanya di dalam kitabnya Bani Israel bahwa Tuhan mereka adalah Yesus, anak Maria? Tunjuk, silakan. Lu ngaca dulu lah, bos. Islam mana punya Allah? Hah? Kalau punya Allah, tentunya Allah yang bela manusianya, bukan manusianya yang bela Allahnya. Sampai sini lu udah paham lo, otak lu nggak waras tong. Kok larinya ke sana? Saya tanya samamu, mana di dalam kitabnya Bani Israel
Tuhan mereka itu adalah anak Maria, Yesus. Tunjukkan ayat-ayatnya, silakan. Oke, ya, untuk yang kesekian kalinya, si Agus sang penghujat ini lagi-lagi tidak mampu menunjukkan apa yang kita minta, data yang kita minta. Ya. Dia hanya bisa mengatakan, orang yang mengajak murtad dari Tuhannya Yahudi wajib dibunuh, kata dia. Itu tertulis dalam perjanjian lama katanya. Ya, berarti kamu itu, si Agus ini wajib dibunuh. Karena mengajak murtad menyembah kepada manusia bernama Yesus. Sementara Tuhannya Yahudi bukan Yesus. Gila nih, Agus ini semakin gila ya. Jangan pernah berbicara tentang Islam kalau Anda tidak tahu buku panduan Islam. Nah, sekarang Anda mengatakan tuduhan yang sangat keji kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu adalah menyakiti hati musuhmu. Padahal ajaran kasih yang kemudian kalian gembar-gemborkan itu adalah sebuah slogan yang mengemuka di ajaran kalian. Kalian adalah ajaran kasih. Tapi cerminan itu tidak saya temukan. Apa yang kemudian Anda lakukan, Anda tuduhkan kepada Rasulullah Muhammad SAW itu adalah suatu tuduhan yang sangat keji dan menyakiti hati umat Islam. Karena itulah kemudian jangan salahkan jika bermunculan kristolog-kristolog Islam yang bertujuan untuk meluruskan kalian. Ya, jadi keberadaan saya khususnya itu adalah untuk mengkanter semua tuduhan-tuduhan para kafir yang suka menghina dan menghujat dan menista ajaran agama Islam. Ini bukti ya, Gus ya. Kamu tidak tahu apa-apa. Al-Quran menerangkan ya bahwa apa yang kau tuduhkan itu tidak sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran. Karena itulah saya katakan, jangan pernah mengkritisi Al-Quran hanya dengan modal terjemah. Ini akibatnya. Ya, ini akibatnya. Ayat ini menerangkan bahwa perempuan-perempuan yang tidak haid dan juga di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka iddahnya adalah 3 bulan. Iddah aja kalian tidak tahu kan? Kamu nggak tahu kan iddah itu apa? Nah, terus kemudian diterangkan di situ, dan juga perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Jadi tidak ada kemudian di sini, di ayat ini yang menerangkan tentang anak kecil. Kenapa kemudian kau menuduh begitu keji kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang mengajarkan manusia tentang kedamaian, yang mengajarkan tentang rahmatan lil alamin? Kenapa? Ya, kamu merasakan dan menikmati kemerdekaan di negara ini berkat perjuangan umat yang menerima ajaran dari beliau. Hari ini kamu hujat. Padahal di ayat itu hanya dikatakan wallahi lam yahidna. Yahidna itu bukan berarti anak kecil, tidak ada kaitannya dengan anak kecil. Yang dikatakan di sini adalah wanita-wanita yang tidak mengalami haid. Perempuan-perempuan yang tidak mengalami haid, bukan anak kecil. Perempuan-perempuan yang tidak mengalami haid itu banyak. Ada karena kena penyakit amenorrea, ada juga karena dia terlalu banyak minum pil KB. Ada orang yang melakukan KB itu sampai dia tidak haid-haid bertahun-tahun. Itu ada. Jadi justru sekiranya kamu itu paham tentang Islam, Al-Quran, kamu itu harusnya takjub gitu loh. Kenapa? Karena di ayat ini Rasulullah Muhammad SAW menyampaikannya 1400 tahun silam bahwa kelak akan ada ya orang-orang atau perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan ternyata terbukti itu benar. Wanita yang menggunakan alat kontrasepsi, pil KB, baik itu spiral atau apapun itu namanya, itu biasa bertahun-tahun tidak haid. Nah, ini yang dikena kepada ayat ini, bukan anak-anak kecil. Jadi kamu menista, kamu terbukti ya menista agama. Belum lagi penyakit amenorrea. Amenorrea itu penyakit di mana perempuan itu tidak mengalami haid. Padahal dia belum menopause, belum sampai kepada masa mereka itu harusnya tidak haid lagi. Jadi tolonglah ya Gus, kamu belajar Islam itu betul-betul harus kepada kitab Islam. Jangan kepada terjemah lalu kemudian kau jadikan itu sebagai alat untuk membenci Islam. Sadarilah itu. Oh, jadi Yesus itu hamba Allah ya. Gitu ya Bang Naibaho.
Oke, Anda bertanya tentang oknum yang disebut dengan yang tertulis di dalam Yesaya 42 nomor 1. Lihat hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi itu kalau Anda sudah memahami kitab Yesaya itu secara keseluruhan, Yesaya diberi penglihatan tentang ya Tuhan Yesua, tentang apa itu, diberi penglihatan tentang Yehuda dan Yerusalem. Jadi itu adalah Yesus itu sendiri, Yehuda menurut bahasa Israel sana itu. Nah, jadi diberi penglihatan kepadanya lah dia berkenan. Jadi bukan kepada bangsa yang mana atau yang apalagi yang Arab. Jadi saya ulangi sekali lagi tentang Yesaya yang mengisahkan tentang penglihatan nubuat tentang Yehuda dan Yerusalem. Itulah isi daripada intisari daripada yang Anda kutip itu. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Usia, Yotam, Ahaz, Hizkia raja-raja Yehuda. Jadi itu adalah penglihatan. Mereka lah sudah dijelaskan di situ, ada berapa itu tentang Yehuda, penglihatan Yehuda dan Yerusalem. Oke, jadi itu tidak ada menjelaskan tentang ke negeri Arab sana itu, tidak bisa membias ke negeri Arab, tidak bisa membias ke nabi yang dari Arab, tetapi itu tetap ada di lingkaran atau di dalam wilayah Yerusalem tentang Yehuda. Ini apa, ngomong apa kayak ini, kok hamba Allah? Itu dari mana rujukannya itu? Yesus adalah hamba Allah. Tidak paham, nggak tahu, tidak ada api, tahu-tahu ada asap, tidak ada rujukannya, tahu-tahu ada istilah Yesus hamba Allah. Ya coba dasarnya dulu kalau mau mengklaim gitu, dasarnya ditunjukkan dulu, itu baru benar. Bukan asal sembarang langsung diklaim ini, diklaim itu. Itu namanya asbuner. Kan ada nubuat di dalam kitab Yesaya merujuk kepada datangnya sosok yang kemudian disebut dengan sebutan hamba. Inilah hambaku yang kupilih, kepadanya lah aku berkenan. Siapa yang dimaksud hamba di situ? Ayo. Ya kalau zat itu tidak ada apa-apanya, ya paling lumutan. Namanya zat. Zatnya itu kalau ditaruh ya mungkin di lumpur-lumpur, ya di lumpur yang hitam, ya jadi hitam dia. Kalau ditaruh di solokan-solokan, ya berlumut. Itulah zat. Ada zat lumutnya. Namanya juga zat. Zat itu ada banyak. Zat asam, zat gula, zat manis, ada zat, ya macam-macam zat lah. Bukan hanya satu, tetapi ada zat itu ada 3. Tapi nggak tahu kalau SWT itu zat yang mana ya, zat cair kah? Kemungkinan zat cair, karena ada di dalam agamanya itu Nabi membelah bulan. Nah, bulan kalau dibelah itu seperti Nabi Nuh membelah airnya itu setelah lewat
mencair lagi, jadi bercampur lagi. Mungkin zatnya itu zat cair, ala seperti kalau membelah bulan, nah, bisa dicairkan bulan, baru dibelah. Setelah itu mungkin 10 menit, 20 menit, ya bergabung lagi. Itulah kalau zat, ya, zat cair. Dulu kitabmu itu diterjemahkan masih menggunakan kata zat, ya, zat Allah. Itu yang perlu kamu sadari. Nanti ketika direvisi baru kemudian berubah Tuhan Allah, yang tadinya zat Allah, ya. Nah, terkait dengan apa yang kamu tuduhkan terhadap Al-Quran, di mana Al-Quran menyebut zatullah. Zat ini bahasa Arab, bukan sat. Sat itu bahasa Indonesia. Zat bahasa Arab, zat bahasa Indonesia. Sat bahasa Indonesia itu artinya adalah materi. Sementara zat dalam bahasa Arab itu artinya esensi. Nah, jadi berbeda. Jangan kau samakan, ya. Belajar lagi. Jadi kalau berbicara mengenai zat Allah, berarti berbicara mengenai pribadi Allah atau hakikat Allah. Nah, sementara sat itu adalah materi. Sat padat berarti materi padat. Paham ya? Di mana dikatakan 10 hukum Torah itu hukum sementara? Nah, jangan suka nyesat-nyesat. Kenapa? Jangan dipleset-plesetin ajaran orang. Tidak ada itu dikatakan di dalam kitabnya Bani Israel bahwa 10 hukum Torah itu hukum sementara. Justru itu adalah hukum kekal, gak boleh dihilangkan meski yang paling terkecil. Itu kata Yesus loh. Jadi kalian memang ini anti terhadap ajaran Yesus. Ini saya sudah paham Anda punya apa maksudnya. Kristen juga ada standar tulis hukum Taurat. Kenapa orang Kristen tidak ikut? Dan gitu kan? Ini kan dari Allah itu sendiri. Hukum Taurat itu hanya sementara. Allah sendiri cakap, bukan Kristen yang cakap ya. Itu Islam tidak tahu ya. Allah itu cakap ini hukum ini untuk sementara. Sementara menunggu Mesias yang datang. Begitu. Allah sendiri yang cakap. Bukan Paulus yang cakap, tapi Allah sendiri yang cakap ketika dia membuat hukum Taurat itu kepada Musa. Disitulah dia firman kepada apa? Dia berfirman kepada Nabi Musa. Hukum sementara, 10 hukum sementara untuk keturunan Nabi Musa. Gitu ya. Kalau melalui daripada Paulus, melalui daripada orang Kristen itu ya memang tidak benar. Tetapi yang ini dilakukan oleh Allah itu sendiri. Allah sendiri cakap sama, bukan firman-Nya, tapi saya senang lagi cakap, Allah itu sendiri yang cakap sama itu apa Nabi Musa. Jadi dia cakap ini hanya hukum, saya beri hukum ini 10 hukum sementara ya, sementara Mesias belum datang. Nah, itu dia pakai untuk sementara. Kenapa sudah ada Mesias lagi mau pakai lagi? Kan hukum sementara, bukan hukum selama-lama, sementara Mesias belum datang. Nah, jikalau Mesias sudah datang, jadi hukum itu masih lagi digunakan? Tidak kan? Yesus pun ada pemberi hukum-hukum dia ada beri. Nah, tapi Anda sendiri kan cari ya. Saya pun sudah mau sampai di rumah, jadi saya mungkin tidak lama lagi stop berdiskusi ya, memberi penjelasannya. Jadi Anda sendiri kan cari apa hukum-hukum Yesus, ada itu. Untuk orang yang percaya kepada Yesus ada hukum dia tersendiri ya. Nah, bukan dari Nabi Musa itu. Salah tafsiran orang-orang Islam. Langsung
terus salah ya, tafsiran itu memang langsung. Kalau ikut hukum-hukum semua dari nabi semua, berapa hukum yang harus manusia ikut? Saya tanya, berapa hukum yang harus manusia ikut? Kalau dari nabi start dari Nabi Nuh sampai Nabi Lut sampai ke nabi di bawahnya, sampai yang Nabi Las, berapa hukum banyak mau diikut? Pasti semua manusia mati ya, pasti mati. Kalau mau ikut hukum semua yang nabi-nabi buat itu. Nah, perbedaan nabi dengan Mesias itu berbeda. Ya. Mesias itu tidak berdosa. Jadi yang tidak berdosa harus didengar. Yang berdosa, buat apa mau didengar? Ya, begitu. Yesus lagi cakap lagi, kalau manusia yang tidak ikut pada saya, dia tidak akan mendapat kehidupan yang kekal, artinya mati masuk neraka gitu. Jadi bagaimana nih, Anda tidak percaya Yesus, tapi Anda percaya Nabi Nabi. Sedangkan yang di nabi-nabi itu pun kalau dia buat hukum begitu, Anda tidak bisa mengikut. Susah kan? Susah kan? Mati mau ikut. Nah, artinya kalau Anda rasa sudah susah payah mengikut, Anda pasti masuk neraka. Tidak ada jalan keselamatan, begitu. Nah, Yesus bagi terang-terang aja, akulah jalan keselamatan. Macam mana lagi? Mau bagaimana lagi yang manusia ini harus pikirkan? Terang-terang, akulah jalan kebenaran. Yesus bagi penjelasan yang paling senang manusia ikut. Ali tidak mengikut, mau lagi yang susah. Betapa susahnya untuk hidup kembali kepada Allah, tapi mau lagi lakukan. Waduh, kok luar biasa ya. Luar biasa kayak gini. Semua adalah jawaban di dalam Alkitab itu. Tidak ada dirahasiakan, tidak ada ditapuk-tapuk ya. Kalau Anda mau cari sendiri macam begini. Apakah Yesus itu Allah? Seperti Anda tulis di kolom pencarian YouTube tuh, Anda tulis begini. Apakah Yesus itu benar-benar Tuhan menurut Alkitab? Anda tulis begini. Dia akan keluar sana, puk, video itu. Nah, di situ ada penjelasannya. Lepas itu Anda dengar sih, ada jawabannya. Nah, menurut Alkitab, bukan menurut Al-Quran ya. Kalau menurut Al-Quran itu sudah jadi lain. Tapi menurut Alkitab, apakah Yesus itu Tuhan? Menurut Alkitab, pasti keluar satu video sana yang betul-betul apa yang Anda tulis, ya, yang Anda inginkan, pasti ada itu. Jadi luar biasa kan? Luar biasa kalau begini. Menurut Alkitab, begitu ah. Menurut Alkitab, tulis di ujungnya, apakah Yesus itu Tuhan? Benar-benar Tuhan menurut Alkitab. Jangan lupa tulis Alkitab di situ ujungnya. Nanti Anda tersesat ya. Menurut Alkitab. Pasti yang buat video itu dia menggunakan video-video itu dari Alkitab ya. Kalau dia buat tipu-tipu, dia mau mati ya, dia berani ya, dia mau mati ya, mau masuk neraka kan. Nah, jadi itu tidak ada penipuan, susah mau tipu ya. Alkitab itu tidak susah orang mau tipu. Kalau dia orang Kristen susah dia mau tipu ya. Kristen mati dia sendiri terkutuk, tahu, mati masuk neraka. Kalau dia mau tipu-tipu kasih ubah-ubah itu Alkitab, itu memang tidak ada ya. Kalau orang yang buat video itu orang Kristen, memang dia tidak berani melakukan kejahatan, keburukan, memburuk-burukan Alkitab, tidak berani, pasti, kecuali dia bukan Islam, kecuali dia bukan Kristen. Kalau orang Islam yang buat andaian dalam Alkitab itu memang sesat, memang jauh, tidak ada itu ya. Kalau orang Kristen yang buat video itu pasti benar. Oke?
Sampai di sini dulu berdiskusi perdebatan, tidak bukan perdebatan juga ini. Pencerahan saya untuk kepada semua rekan-rekan sahabat di dalam grup ini. Semoga Anda sedikit demi sedikit mendapat penjelasan dari saya tentang siapakah Yesus dan apakah Yesus itu Tuhan Allah. Belum sampai sini ya. Penjelasan tentang serba sedikit tentang Alkitab dengan Kristen tentang dan juga Yesus ya. Serba sedikit ya. Semoga Anda dapat membezakan tentang ajaran-ajaran agama-agama di dunia ini. Terutamanya Kristen. Apa itu Kristen? Apa itu Alkitab? Thank you for watching. Jangan lupa apa? Mencari lebih baik ya, mencari penjelasannya yang lebih detail, lebih baik untuk kita sendiri. Bukan untuk siapa-siapa itu kan? Bukan untuk siapa-siapa, untuk kita diri sendiri, untuk hidupnya. Oke, sekian, terima kasih. Bye-bye. Anda belajar aja dulu. Belajar ya. Supaya Anda itu bisa debat. Kalau kayak begini kan hancur jadinya. Di dalam kitab Yesaya 42 nomor 1 di situ diterangkan, lihatlah, itulah hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku menaruh rohku di atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Siapa yang menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa? Yesus. Nggak ada. Kepada Israel aja dia nggak bisa. Ya. Dan Yesus Anda akui sebagai Tuhan. Dan sementara nubuatannya adalah hamba. Inilah hambaku yang kupegang, orang pilihanku, kepadanya lah aku berkenan. Apa kamu mau mengaku Yesus itu adalah hamba? Enggak kan? Nah, lalu kemudian di dalam kitabmu itu diterangkan kembali dalam Matius 12 nomor 17, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi kepada Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku menaruh firmanku di atasnya, ruhku di atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Itu siapa itu? Siapa yang digelari hamba itu? Yang digelari hamba di situ adalah siapa yang diterangkan di dalam Kejadian 49 nomor 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia. Nah, sampai dia yang datang, yang berhak atasnya. Siapa dia yang berhak di atasnya? Dialah yang akan menaklukkan bangsa-bangsa. Nah, siapa yang menaklukkan bangsa-bangsa? Yesus. Tidak. Menaklukkan bangsa Israel aja kagak, apalagi bangsa-bangsa. Ya, pikirkan itu ya kawan ya. Jadi Anda salah ketika Anda mengatakan tidak ada nabi dari Bani Israel. Nabi itu akan datang, tidak harus dari Bani Israel. Pertama, nabi itu harus menaklukkan bangsa-bangsa, harus mengajarkan hukum-hukum, menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Nah, cari nabinya itu siapa tuh? Siapa yang mengaku hamba Allah dan kemudian mengajarkan hukum-hukum kepada seluruh bangsa-bangsa? Siapa itu? Jawab sendiri. Ya, kalau Yesus tidak mungkin. Oke sahabat beriman, barusan sudah kita simak video perdebatan antara Ustadz Zuma dengan Pendeta Agus. Yang mana di sini Pendeta Agus sebagai seorang murtadin menghujat Rasulullah, menghujat umat Islam dengan kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan ya sahabat ya. Oke sahabat, bagaimana tanggapan kalian tentang video perdebatan tersebut? Bisa tulis di kolom komentar di bawah video ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.